Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Biasa obrolan malam Jumat ya, agak telat sedikit barusan. Ada banyak keseruan yang akhirnya dari masjid agak telat, tapi ternyata di rumah ada Atala yang sudah menunggu, minta diajak main sebentar. Baik, nah sekarang kita akan mulai lagi obrolan kita. Teman-teman semua, apa kabar semuanya? Monggo bergabung ya. Ngomongin keluarga, mau ngomongin masalah keluarga, tanya jawab, monggo silakan saja semuanya. Dan ada apa aja minggu ini? Waduh, ada minggu ini saya baru keluarin video apa namanya di keluarga kita yang sebenarnya kita videonya nggak mau kita keluarin, tapi berhubung Mas Gavin sekarang juga udah hebat, udah adaptasi, jadi kita keluarin videonya. Yang belum lihat, nah ini video yang kita keluarin untuk ke Gavin kemarin waktu dia. Langsung tinggal di sini, Ustaz. Langsung tinggal di sini. Bismillah. Ya, hebat ya. Nanti kalau kamu butuh bantuan dibantu, tapi kamu kalau masalah selesai sendiri ya. Nggak bisa sama Gavin ya? Coba Gavin. Hebat, nggak ada yang nangis. Tapi mentalnya kuat-kuat. Calon mujahid. Itu dia videonya. Langsung tinggal di sini, Ustaz. Langsung tinggal di sini. Ini gimana nyelesainnya? Oke. Ya, itu masih belum bisa move on ya. Kejadian itu yang lumayan buat keluarga kita sih, ya sebuah proses belajar lah kita buat sama keluarga gitu. Namanya juga di pelajaran seumur hidup. Akhirnya kita lepas Gavin di sana, mudah-mudahan betah, doakan ya. Dan juga adiknya kehilangan banget, tapi ya sabar semuanya gitu. Adiknya yang kedua juga nggak mau nunjukin kalau dia kehilangan kakaknya, cuma tos, nggak berani peluk, takut nangis. Tapi peristiwa ini merupakan sebuah pelajaran yang saya ngerasa bahwa setiap berkeluarga ada proses-proses belajar, proses-proses yang harus kita setiap saat kita belajar terus ya. Dan salah satunya belajar seperti ini. Nah, makanya malam ini kita ngobrol yuk mengenai keluarga apa aja. Dan kaderullah di sini ada Coach Indra, konsultan pernikahan yang ada di sini, dan juga Abah, seorang internet marketer, coach internet marketer juga ya. Waduh, silakan mau tanya apa-apa, monggo saja. Pesantrennya di mana? Pesan mondoknya di mana? Namanya IHS yang ada di Cikarang. Monggo silakan nanti di search aja gitu. Ya, semuanya. Jeffrey Matulesi dari Aceh, Hilal Seiful, waalaikumsalam, salam kenal semuanya dari Sampit. Pesantren yang bagus biar hati Allah ya, amin ya, amin. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa untuk nonton fullnya udah kita post di YouTube kita. Tadinya kita nggak mau ngepost ya, takut Gavinnya berat gitu untuk lihat videonya. Kalau misalnya ada kesempatan dia buka ini, ngeliat ini berat bisa pulang takutnya. Makanya kita pending sebulan, lihat kondisinya, ternyata seminggu dia udah beradaptasi. Jadi kita post juga, malah orang tuanya yang belum move on. Saya juga mengalami hal yang berat, sekarang anak masuk ponpes, tapi alhamdulillah sekarang sudah biasa, amin, masya Allah. Oke, baiklah, sekarang kita akan gabungkan deh nih sama coach-coach kita, guru-guru saya akan hadir di sini juga. Yang pertama nih ada Coach Indra dan juga Abah, langsung saja. Oke. Waalaikumsalam Firdan Iskandar, Cilengsi, Bogor. Waalaikumsalam Depok, Lombok. Assalamualaikum Bapak. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak mafia kayak potongan hari ini. Assalamualaikum Coach. Mafia zaman now. Waduh. Bagaimana Coach? Mana masuk? Abah udah masuk ini? Masuk. Masuk. Masya Allah. Ini apa namanya? Hari ini kita buka kesempatan tanya jawab siapa aja Coach ya, boleh ikutan ya? Boleh. Iya. Seperti biasa. Itu tadi.
pembuka jadi teringat waktu Adib masuk asrama juga beberapa tahun yang lalu berarti ya. Sekarang tahun kedua, 5 tahun yang lalu berarti. Jadi Anaknya ingat Coach lagi juga masuk pesantren momen-momen juga? bukan full pesantren tapi semi ya. Heeh. Tapi memang asrama, Boarding ya? boarding juga dia. Masya Allah. Terus gimana sekarang sudah lulus ya? Oh, jaringannya kayaknya agak terganggu. Coach, udah aman? Sekarang tes suara masuk nggak? Masuk, alhamdulillah, udah. Itu waktu pertama kali Iya. masukkan anak itu, baper juga nggak, Coach? Wah, lumayan banget. proses Iya, proses bener ya. semuanya. Proses ya. Ternyata orang tua aja juga proses ya, proses belajar ngelepas anak gitu kan. Proses Iya, ngerelain banget gitu itu. anak gitu, aduh. Abah nih bentar lagi ngerasain nanti. Hah? Iya, Ah. umur 13 tahun. Kalau di Kutab 13 tahun sudah madrasah. Oh, anak sekarang 13 tahun, Mbah? Belum. Oh, Masih belum. ada lah waktu untuk berpuas-puas di rumah. Iya, pas ngelepas dia tuh perasaan kayaknya kok waktu cepet banget ya, kayak belum lama nih anak saya timang-timang dari bayi, sekarang sih udah ngajarin dia untuk jalan sendiri gitu. Kayak 24 jam, 16 tahun, saya ngeliatin dia gitu, tiba-tiba, wah dilepas nih, bisa nggak nih anak nih, sampai begitu perasaannya kan, apalagi ibunya lebih baper lagi. Waduh, kalau ngobrol Masa sebentar 24 berdua di jam? kamar. Ya enggak lah. Apa? Masa 24 jam? Ke WC Iya, enggak, gitu maksudnya- diikutin. Oh ya, diikutin ya. Kita pakai kamera sih sebenarnya. Aduh. Ya, itu harus yang kita lewati, ternyata ada momen-momen kayak gitu ya, Coach ya. Nah, saya Ya, belum setiap aja ngalamin. nanti ada momen anak ngalami apa? Kadang-kadang ada konflik sama teman-teman seasramanya. Nah itu yang seru nanti Mas Ari. Oh gitu, ya. Iya, Itu menarik juga tuh. 24 jam bersama kan. Ada aja ntar cerita-ceritanya yang kayak gitu. Nah tugas kita tuh orang tua hadir buat dia gitu. Iya, benar. Nah, itu dia tuh. Ya, dapat kesempatan sekali ngobrol, nyeritain temennya si Anu. Waduh, seneng juga sih dia. Happy punya banyak teman baru gitu Ini ya. sinyal saya Itu jelek banget ya. kalau di pondok Bentar ya. kalau di pondok itu HP disita apa enggak? HP hari Minggu bisa pakai beberapa jam. Oh, Untuk cuma seminggu WhatsApp-an sekali? sama orang tua. Seminggu Saya sekali. out dulu Kemarin ya. sempat Nanti saya sempat sekolahnya masuk lagi. Saya out hybrid. dulu. Oh, silakan Coach. Jadi sempat hybrid. Kalau pelajaran ada siswa yang belum ikutan boarding, jadi masih di rumah, jadi masih hybrid. Jadi masih bisa pakai telepon karena di kamar masing-masing, tapi online gitu. Nah di situ kesempatan nyolong-nyolong kadang-kadang pesan ke kita ngobrol gitu. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang udah Sekarang seminggu. full offline. Sekarang iya, enggak, kalau kita kontak di handphonenya paling WhatsApp dibaca hari Minggu paling mau dibaca gitu. Betul. Aduh. Ini jangankan melepas, baru ngebayangin melepas aja udah baper, apalagi bapaknya, karena mungkin dulu saya ibunya di pesantren 6 tahun, jadi mungkin lebih paham. Ya biar Wah, gimana iya. tetap baper sih ya. Apalagi ibunya ya. Nah, Apalagi adik-adiknya ibunya. sama juga. sebetulnya. Bener. Niko sudah masuk nih. Oh, nonton TV seminggu sekali. Oh, dia juga nonton TV seminggu sekali ya. Kok bisa nonton TV? Ya itu boarding, Nonton mungkin di bola. sekolah boarding. Sekolah boarding Nonton ya. TV-nya bola pertandingan. Iya, Timnas Indonesia gitu. bener. Bulu tangkis. Beneran suaranya? Enggak sebagus kemarin sih coach, tapi adalah bisa lah. Iya, Nah, bentar. kemarin Coach, soalnya hari coach ini- pakai ini. Coach pakai earphone kemarin. Hari ini tuh belum dicolok kayaknya earphone-nya. Oh Nah, begitu. tuh. Tadi pakai yang itu lah, nggak bisa soalnya ayah-ayah wae nih. Nggak bisa ya. Ini di mana tuh? Di studio kayaknya itu. Coach tuh. Iya nih, udah bikin studio kayaknya nih. Baiklah teman-teman semua yang ada di sini, monggo silakan mau tanya pertanyaan apa aja mengenai masalah rumah tangga, mengenai keluarga, monggo saja. Nanti sambil kita akan perkenalkan sebuah platform baru yang akan kita perkenalkan untuk para keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Semoga menjadi solusi. Nah, sebelum kita akan buka kesempatan Q&A, mungkin
hikmah apa coach? Mungkin bukan hanya saya gitu yang mengalami dalam keluarga harus melepas anak gitu. Ada juga mungkin di luar sana yang mulai ngelepas anak, entah itu mungkin udah mulai merantau, atau juga mungkin ngelepas keluarga yang lain lah untuk hal-hal yang lain. Bahkan mungkin ada yang baru ditinggal keluarganya meninggal dunia gitu. Ini kita pasti ada keguncangan dalam rumah tangga gitu ya. Kadang-kadang ada yang emosional kemudian menyalahkan pasangan gitu. Ada juga yang mungkin sang anak jadi menyalahkan orang tuanya, seperti dipaksa misalnya kalau secara komunikasi belum sampai ke sana gitu. Ini gimana nih coach? Iya, terutama kalau mau masukkan anak ke asrama, ini PR banget nih Mas Ari ya. Dari pengalaman waktu Adib di asrama kemarin, ternyata cukup banyak teman-temannya itu yang pada saat masuk itu dalam tanda petik ngerasa dibuang. Iya ada gitu ya. Banyak banget dalam tanda petik ngerasa dibuang oleh orang tuanya. Jadi mungkin anaknya dirasa bermasalah waktu di rumah dan pasti kirim ke pesantren, kirim ke asrama, jadi bengkel. Jadi image pesantren kayak bengkel, bener ya? Dianggap bengkel jadinya. Nah, ini yang bakalan fatal banget nih. Terus yang kedua, make sure saat ngirim anak ke pesantren, ayah sama bundanya sudah satu suara. Oke. Ya benar, setuju. Jangan sampai saat kirim pesantren salah satu keberatan dan kelihatan keberatannya dan anak tahu keberatannya. Oh, oke. Berpihak ya? Betul. Nanti berat banget deh pasti. Ya apalagi kalau anak udah terbiasa nyaman di rumah ya, urusan HP, urusan iPad, urusan laptop segala macam, begitu pesantren kan nggak bisa kayak dulu lagi gitu loh. Terus belum lagi kalau menghadapi banyak tantangan, kalau orang tuanya nggak satu bahasa, PR banget tuh Mas Ari, Abah. Iya benar Ya. benar. Saya nih yang belum nih. Siap-siap, Bah. Tapi Abah gimana konsep sama istri gimana? Emang akan di boardingkan anak atau seperti biasa aja gitu? Kalau Abah sama istri mah kita tuh tipikal orang yang ya maksudnya kita nikah taruh pakai surat. Jadi emang dari awal udah begitu sih kayaknya. And then ketika memutuskan pendidikan untuk anak juga kita harus putusin yang terbaik gitu kan. Nah, terbaik ini kan kategori terbaik nih apa nih? Apakah terbaik? Nah, ini setiap orang tua, ayah bunda pasti punya kriteria terbaik pendidikan anaknya masing-masing gitu. Menurut saya ya, pasti kan lo terbaik tuh harus gini. Nah, tapi kalau saya dengan istri punya pandangan terbaik itu adalah yang sesuai dengan sunnah. Itu aja intinya. Yang sesuai dengan sunnah. Nah, kita cari-cari referensi, tanya ke teman-teman juga, ya sampai akhirnya kan muaranya ketemu lah ya ke guru kita, Ustadz Budi Asari, yang memang dia sangat-sangat concern lah di bidang pendidikan. Ya udah di situ. Dan memang saya juga di tempat saya jadi relawan juga di lembaga kita tuh kerjasama juga dengan Ustadz Budi, kita bikin satu sekolah Kutab Al-Fatih. Nah ini buat ayah bunda juga konsep yang sangat baik ya. Jadi kita bikin sekolah. Jadi zaman Utsman bin Affan itu ada dua hal yang tidak boleh dimonetisasi. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua kesehatan. Nah, itu nggak boleh dimonetis tuh. Artinya si miskin, si kaya harus gratis. Kalau zaman Utsman bin Affan. Ya tapi ya inilah yang kemudian menjadi wacana di tempat kami gitu ya. Jadi akhirnya kita bikin sekolah. Ya kan, siapa nih providernya? Maksudnya sekolah gedung ya, gedung sekolah. Siapa nih provider yang mau menjalankan, memfungsikan gedung ini? Akhirnya kita juga sepakat, udah deh, Ustadz Budi aja deh, nah, bikinlah Kutab Al-Fatih di sana. Pembiayaan dari mana? Nah, kita bikin lagi dengan model yang sama. Di Pasteur, di Bandung ya, Jalan Pasteur, jalan gede loh, Pasteur itu. Itu pinggir jalan Pasteur banget, itu ada tanah kosong yang oleh pemiliknya nggak diapa-apain gitu, kosong aja nggak diapa-apain. Nah karena si pemiliknya ini donatur di lembaga kita, akhirnya beliau menyerahkan, udah pakai aja dah tuh. Bener nih Pak? Iya ya udah Pak, kita diriin bangunan ya. Bikin apa? Nggak tahu. Bikin aja dulu bangunannya. Konsep lah bangunan dulu. Nah kelihatannya cocoknya rumah makan nih. Nah, dengan konsepnya sama, siapa ya provider yang kita pilih gitu. Akhirnya diputuskan kalau di Bandung tuh yang ada beberapa lah restoran yang legend di Bandung, salah satunya Ampera. Nah, kalau Ampera udah teman-teman mungkin pernah dengar lah ya, rumah makan Ampera.
Kita bilang ke Ampera, Ampera mau nggak buka cabang di Pasteur? Oh mau banget, dari dulu udah kita incer tuh Pasteur itu. Ya udah sok, kalau mau tuh kita punya tuh ada lokasinya, bangunannya juga udah rapi, parkiran luas. Oh iya, sewanya berapa? Nah Ampera nggak usah sewa, Ampera pakai aja, terserah mau berapa lama juga terserah, mau sampai bangunan rusak juga mah enggak. Yang terpenting Ampera mau nggak dari keuntungan bagi hasil, karena kita punya sekolah yang harus dibiayai. Tahu nggak? Ampera itu ayah bunda semua nih yang lagi nyimak nih ya. DK Family yang lagi nyimak nih. Itu setahun Ampera ngasih ke kita 600 juta. Jadi sebulan 50 juta. Gratis lah sekolah. 50 juta sebulan. Iya, Masya Allah. Jadi di sekolah di Kutap yang di Cileunyi itu kenapa bisa gratis? Karena ada pendampingnya Ampera. Nah sebetulnya nih Ustadz Budi sedang menginisiasi juga. Ini kan permodelan nih. Ini cuma satu. Kutap Al-Fatih itu punya 35 cabang, 36 mungkin sekarang. Tapi cuma satu yang berpasangan dan sudah gratis full itu baru yang di Cileunyi. Dan itu kita yang create. Jadi saya udah dekat dengan kehidupan di situ sebelumnya. Jadi ketika anak masuk sekolah, kita mau udah tutup mata, tutup telinga. Dah Kutap nyuruh apa mah gue ikut aja deh. Sambil matona. Gitu. Di interview. Bener. Di interview tuh, interview orang tua tuh, coach di interview. Ustadznya bilang gini, tapi di sini kita nggak ada mainan loh. Nggak apa-apa Ustadz, nggak ada masalah. Nggak ada perosotan mainan, nggak apa-apa, terserah Ustadz aja. Kalau kita ada diberlakukan hukuman gimana? Hukuman fisik loh. Nggak apa-apa Ustadz, anak saya mau dicubit ya, mau disabet, sabet aja. Dia bilang gitu. Pokoknya saya mau udah, Ustadz mau bikin apa, saya percaya aja udah. Gitu. Kenapa? Nah, kalau kita visi, ini visi, membangun visi. Yang kayak Abah ceritain ini yang mahal nih, Bah. Karena pengalaman waktu Adib di asrama dulu, tidak semua orang tua itu punya paradigma sekuat Abah gitu loh, sikap mentalnya. Jadi bahkan banyak yang, apalagi nih mungkin jangan-jangan di pesantrennya Gavin, itu banyak orang tua yang nggak siap anaknya kalau diproses oleh sekolah. Proses itu diapain? Ya itu tadi, dihukum, dicubit, itu kasus ntar dengerin aja deh. Nah, padahal zaman Rasulullah itu ada hukuman fisik itu, tapi bukan untuk emosional, untuk kemarahan guru pada muridnya enggak, tapi untuk ketika si anak ini sudah mulai ego, maka untuk menurunkan egonya memang boleh dipukul. Tapi pukulannya tidak menyakitkan. Ini terkait dengan topik kita malam hari ini tentang seputar pernikahan. Kayaknya gantian gue yang pengen nanya sama Mas Ari. Mas Ari, gimana ceritanya sampai ngambil keputusan masukin anak ke pesantren? Nah, gantian kan? Jadi gantian. Jadi begini Coach ya, karena sering ngobrol juga sama Coach, sama Abah ya, bagaimana bahwa kalau kita mau bisnis bagus, kita kan harus belajar berbisnis ya kan, maksudnya belajar gitu. Mau jadi olahragawan harus latihan, mau jadi apa saja itu harus ada ilmu dan belajarnya gitu kan. Nah, termasuk berkeluarga juga ternyata emang harus belajar kita berkeluarga yang baik dan benar gimana gitu kan. Nah, dalam perjalanan ini pun kita juga belajar bagaimana membentuk. Jadi gini, anak ini kan adalah hasil dari kehidupan berkeluarga. Seperti halnya yang saya kebetulan dengar dari Ustaz Umar Mita kalau salah. Robbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi berharap Allah memberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan kemudian anak menjadi pemimpin orang yang bertakwa gitu. Kemudian dirunut ternyata bahwa para pemimpin besar zaman dulu itu keluarganya keluarga sakinah. Jadi untuk jadi pemimpin orang yang bertakwa mesti dari keluarga yang sakinah gitu kan. Makanya ketika diajak bikin begini sama Coach dan juga Abah, waduh Masya Allah ini harus kita ikutan nih gitu. Mudah-mudahan jadi wasilah kesakinahan banyak orang. Kita juga dilancarkan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin hebat gitu. Nah ada lagi harusnya mengatakan anak mau jadi seperti apa tergantung dari orang tuanya gitu kan. Nah saya sendiri merasa bahwa ilmu saya masih perlu di top up sama ilmu yang lebih hebat lagi. Dan saya rasa juga bahwa sesuatu yang hebat itu perlu inkubasi khusus gitu kan. Misalnya mau jadi tentara, ada pendidikan tentara. Mau jadi mau jadi kupu-kupu aja kepompong dulu tuh.
ya apa namanya ulet ya, gitu kan. Terus kemudian Rasulullah aja mau jadi nabi, gua hero dulu. Gitu. Jadi Muhammad Al-Fatih madrasah Edirne. Jadi nggak ada orang-orang hebat itu yang lahir secara instan, dikekepin orang tuanya, apalagi orang tuanya sibuk gak punya waktu misalnya gitu kan. Orang itu sibuk juga nyiapin buat anaknya nanti fasilitasnya segala macam, terus kemudian harus sambil kerja. Saya rasa mungkin waktu saya kurang terlalu banyak, walaupun saya mencoba untuk memberikan fasilitas itu, tapi saya rasa masih ada yang lebih hebat dalam mengubasi anak saya. Pertanyaannya Mas Ari. Apakah anak memang pengen masuk sana? Wih gila diinterogasi. Nah, habis ini yang unik, Coach. Nyimak belum nanya-nanya, mendingan gue nanya Mas Ari aja dulu. Jadi ini unik Coach. Jadi gini, memang nggak mudah untuk tiba-tiba anak yang willing untuk ngelakuin itu nggak tiba-tiba nggak semerta-merta kayak, ayo besok masuk pesantren, nggak begitu, Coach. Jadi memang ini sebuah gimana prosesnya? Ini proses dialog yang cukup panjang. Jadi berapa lama, Mas? Ya semenjak pandemi awal-awal pandemi gitu kan ada suatu pola yang berbeda dari si Gavin ini gitu. Ibaratnya karena keseringan di rumah, kemudian mengisi waktunya diajak game online sama teman-temannya misalnya kan gitu kan. Saya lihat waktunya lebih banyak di sudut komputernya dia gitu, di ruang tengah. Asik begitu. Saya rasa ini kalau keterusan gitu, kalau saya nggak memberikan agenda buat dia bikin agenda lagi sama orang lain yang kita nggak tahu nanti agendanya isinya apa gitu. Saya ngerasa bahwa saya harus menyiapkan agenda. Jadi inisiasi agenda. dari orang tua dulu berarti ya, bukan dari anak ya yang pengen ya? Bukan dari orang tua dulu. Kemudian saya juga diskusi sama istri, diskusi gimana, oh ya kita harus berani kita di pesantrenin misalnya gitu kan. Gitu. Sama juga sama kalau ketemu Ustadz Budi juga pasti kan konsepnya ya udah gitu kan. Anak dibentuk ya memang benar-benar anak itu nggak kita diemin aja begitu, tapi harus dipersiapkan banget ya anak nih, gitu kan. Ini kan investasi kita. Nah, tapi pelan-pelan. Habis sholat ngobrol, kita tuh tugasnya apa sih? Kita tuh di sini ngapain? Segala macam. Kamu hebat tapi hebat. Ngobrol terus tuh. Terus gitu sampai akhirnya ternyata saya belajar bahwa baru tahu juga bahwa ternyata Nabi Ibrahim dulu nggak semerta-merta datang ngajak Nabi Ismail sembelih, nggak ternyata. Jadi ada diskusi dulu ternyata. Proses, ada diskusi dulu gitu. Jadi bukan orang tua yang otoriter gitu. Jadi ibaratnya bagaimana? Boleh tahu nggak Mas, gimana? berapa lama Mas sejak ada ide sampai akhirnya anak bilang oke? Itu sekitar setengah tahunan, 6 sampai 8 bulan lah itu. Ya Allah, sama persis sama proses gue sama Adif. Sama ya? Aduh. Ngelobi anak gue tuh 6 bulan, Mas. 6 bulan ngelobi dia. Nah, ini mungkin juga buat ya siapa tahu bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang kepikiran pengen ngajak anak masuk pesantren. Jangan diseret gitu loh, jangan dicemplungin. Ya. Nggak bisa aja. Ya itu, nanti akhirnya anak berasa kayak dibuang kan jadinya. Benar-benar. Nah, ini yang bahaya gitu loh. Jadi, tadi kenapa sih gue ngejar Mas? Berapa lama Mas? Gue penasaran. Apakah Mas Ari juga selama ngelobi anak itu waktunya mirip kayak gue ngelobi anak? Ternyata mirip 6 bulan, bagi gue ngakak banget. Ya Allah, sama banget gitu loh. Tapi coach bener juga. Ternyata yang awal itu jangan ngomong ke anak, kita ngomong ke ibunya yang pasti itu. Kalau sama ibunya udah kompak sih sebenarnya tinggal proses kekompakan aja nih, ngonsepin, cari timing gitu, ibunya yang ngompakin. Loh, kos hilang nih. Kelempar. Iya, itu bahasa Iya. Gitu. Tapi kayaknya kalau ada masuk lagi nih. Nah, ini ada ini nih pertanyaan tuh. Ini bagus banget tuh. Kenapa anak dibilang sebagai investasi? Yeah. Nah, mau nggak silakan Abah kalau mau menjawab duluan. Enggak, saya nggak menjawab. Cerita aja. Nanti yang jawab Mas Ari atau Coach lah. Sambil menunggu Coach masuk lagi ya teman-teman ya. Emang betul, emang dikatakan seperti itu hadisnya. Sesungguhnya hartamu, ya kan, apa yang segala menjadi milikmu adalah milik bapakmu. Hadisnya begitu. Jadi bisa dikatakan apa yang seorang ayah berikan kepada anaknya kelak itu jadi investasinya dia gitu. Nah, tinggal berarti kan investasi, kalau kita bicara investasi itu kan adalah bukan sesuatu yang instan. Kita tanam sekarang, bukan tanam sih ya. Kalau tanam tuh sudah sebelum tanam lah.
kita menyiapkan dulu lahannya, kita menyiapkan dulu tanahnya, gemburkan, ya kan? Ya, dibajak dulu sampai si tanah itu benar-benar bagus, siap pengairannya istilahnya gitu, baru kita mulai tanam. Begitu ditanami, apakah langsung menghasilkan? Enggak juga, ya kan? Menghasilkannya nanti masih lama tuh. Mesti disiram dulu, dipupuk dulu sampai bertahun-tahun, sampai gede si pohon itu gitu kan. Sampai nanti pada saatnya akhirnya si pohon-pohon itu berbuah atau panen. Nah, ketika panen itulah itu yang disebut dengan investasi yang sudah menghasilkan, kan begitu. Bunda, ayah, bunda semua, DK Family ini yang lagi nyimak nih. Ya, jadi anak kita disebut sebagai investasi itu karena Allah menitipkan saja. Allah menitipkan saja, Allah mau ambil juga bisa kapanpun. Nah, tinggal kita menjaga titipan tersebut, diolah sedemikian baiknya, sedemikian bagusnya, mulai dari penyiapan lahannya, pengairannya, sampai kita tanam, kita pupuk, kita rawat, kita sirami, sampai akhirnya dia besar dan menghasilkan, kan gitu. Nah, bagaimana jika anak itu ketika tumbuh besar menghasilkannya buah-buah yang tidak baik gitu? Nah, Berarti yang harus disalahin siapa tuh? yang Petaninya kan yang gitu. punya, iya, Yang merawat, yang punya. iya, yang dititipin lahannya. Siapa tuh? Kita sebagai orang tuanya. Kita. Makanya anak itu disebut dengan investasi karena itu. Mudah-mudahan itu sih. Tapi nggak tahu menurut Mas Ari gimana. Ya, hampir sependapat. Tapi ngomong-ngomong ini kayaknya coach saya invite nggak bisa ya, unable to join ya. Coba mungkin di riset kali coach ya. Unable to join saya berapa kali mungkin ada kendala di headsetnya atau jaringan ya. Ya mungkin nggak bisa ini. Ya mungkin kalau saya tambahin Abah ya, ibaratnya ada 3 amal yang kenapa dibilang investasi itu. Menurut saya sih ya, kan ada 3 amal yang nggak akan terputus ya, Mbak ya. Betul. Doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga sedekah jariah. Nah, justru saya rasa satu-satunya agama di dunia yang mengajarkan parenting dahsyat yang ini nih. Ini parenting nih. Ini asli, ini konsep parenting. Jadi kan Betul. pada saat kita punya anak yang soleh itu investasi kita, bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Kemudian kita udah meninggal masih didoain gitu. Kemudian ilmu yang berguna, kita pilihkan ilmu-ilmu yang baik, sekolah yang baik, kemudian dia dapat ilmu tersebut jadi amal jariah lagi. 2 poin udah dapat sekali kita nyolek. Anak ketiga sedekah jariah, apa yang kita keluarkan untuk sekolahnya dia, kemudian dia masih memanfaatkan itu ilmunya, seterusnya itu akan jadi sedekah jariah buat kita gitu. Jadi sekali saya masukin dapat 3-3 itu insya Allah, kan gitu. Menurut saya ini konsep. Ada yang menarik nih Mas Ari, dari saya jadi ingat tuh tentang 3 perkara itu gini. Waktu di awal kita mendirikan diskusi keluarga dulu ya. Jadi Coach Indra Noveldi tanya ke saya. Tanya beberapa hal lah. Lalu yang beliau ingatkan adalah sama kayak Mas Ari tadi, yang 3 perkara itu. Sehingga jadi munculnya begini. Yang pertama doa anak yang soleh. Oke. Sebelum anaknya jadi soleh, siapa duluan yang harus soleh? Gue. Orang tuanya. Lu udah soleh belum? Belum. Udah soleh belum lo? Belum. Si jauh gitu kan. Lah, berarti nggak ada jaminan dong. Iya. Oke, sedekah jariah. Udah berapa banyak lo ngasih sedekah? Apakah dengan sedekah yang lu lakukan sejauh ini, selama ini, lu yakin bisa memasukkan atau menghantarkan lu masuk surganya Allah? Belum. Waduh. Malu sedekah dikit-dikit gitu kan. Gimana dong? Tapi ada yang ketiga nih, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau ilmu yang bermanfaat, detik ini juga bisa nggak? Bisa. Nah, maka dari itu kita, DK Family yang lagi nyimak, ya Bunda semua. Jadi, itulah mengapa akhirnya kita memutuskan untuk membangun diskusi keluarga bareng-bareng. Karena punya spirit, ya sedekah masih kurang, soleh masih jauh, tapi kalau ilmu yang bermanfaat, sharing-sharing ilmu, ayolah. Karena dari pengalaman aja bisa jadi ilmu kan begitu. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Iya nih, berarti Abah berapa kali bikin training, siapa tahu akan jadi ilmu tersebut dipakai sama yang ikutan kelasnya, kemudian jadi mata pencarian, jadi dinafkahkan keluarganya kemudian anak juga ikut dengan bisnis itu tuh kan nurun terus tuh ya.
Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Mudah-mudahan insya Allah luar biasa. Ini coach nggak bisa masuk lagi, ada apa Dan ya? ada juga yang unik gini, Mas Ari juga. eh Banyak orang, ini saya cerita nih, kalau saya pakai ceramah nggak enak. Cerita aja, di suatu kesempatan saya pernah ngisi acara offline ya, udah agak lama sih, komunitas UMKM lah di Bandung, pengusaha juga. Terus ada satu peserta, ibu-ibu lah gitu. Coach, aku mau, manggilnya coach lagi ke gue, emang gue coach Hotahe. Saya mau ini dong, mau coaching dong. Saya tanya balik, mau coaching apa mau konsul nih? Kalau coaching beda soalnya nih bahasannya. Enggak, kita tanya jawab aja lah, ngobrol-ngobrol. Ya udah, ayo ngobrol, duduk nih. Jadi si ibu itu cerita. Jadi begini ceritanya, saya itu punya rumah makan Padang. Rumah makan Padang saya ini karyawan-karyawannya saya ambil dari kampung, dia bilang gitu. Jadi kampung saya di Padang, saya bawa ke Bandung, saya kasih tempat tinggal, saya kasih makan, pokoknya kehidupannya sudah ditanggung, lalu diajarin juga ilmunya. Sampai dia akhirnya bisa nih bantuin masak ini, masak itu, bisa ngelayanin ini, pokoknya jadi ngerti lah tentang si warung nasi ini. Dan ketika beliau lama-lama sudah pinter, resign. And then dia buka lagi tuh restoran Padang sendiri. Aduh, dan itu bukan pertama kali loh. Kata dia begitu, kata si ibu itu. Bukan pertama kali loh, itu udah beberapa kali terjadi, kata beliau tuh. Oke, terus ya aku harus gimana dong? Apakah aku harusnya tidak memberitahu semua ilmu-ilmu? Mungkin ada sebagian yang harus aku keep kali ya. Gimana menurut Mas Ari? Wah, ya. Nah, ini mungkin kita akan buka juga kesempatan untuk yang punya pendapat menjawab ya. Ditambah ini, coba kalau dari Abah bisa nggak Abah invite coach? Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena bukan yang ininya, bukan yang memulai live tadi. Kenapa ya di coach ada masalah apa ya untuk nggak bisa kita? Sinyalnya mungkin. Ini Basnas basis DKI Jakarta ikut live nih. Waduh, Masya Allah, terima kasih, ini programnya luar biasa tuh. Iya. Sekarang mau nasi itu ya. Nasi Benar, jadi ya. 1 juta orang itu bisa makan secara gratis nih di Jakarta insya Allah. Itu siapa tahu nanti bisa merambah ke Bandung ya. Ini nggak bisa apa namanya, nggak bisa bergabung nih coach. Ada masalah apa? Apa kita perlu ini ulang atau gimana? Coach tapi udah masuk belum? Maksudnya sedang ini coach udah masuk. Sedang watching. Coach sudah masuk, tapi saya di sini tulisannya unable to join dia. Beliau tuh. Coba saya coba lagi. Sambil coba deh. Kalau menurut saya sih, pandangan saya begini. Berarti ibu harusnya beruntung dong. Kenapa? Karena ibu mengupgrade seseorang yang asalnya dari kampung terus menjadi seorang business owner. Ibu sudah berhasil mengubah nasib orang-orang yang dari kampung gitu ya. Nasibnya berubah menjadi jauh lebih baik. Sekarang bisa punya usaha sendiri, bisa punya warung makan sendiri. Insya Allah kan begitu kan. Ya, coach coba dipencet join aja di bawah tuh, di sebelah kolom komen. Di sebelah kolom komen ada apa ya? Ada gambar kamera sama tanda positif, dipencet. Iya, atau coach pakai device lain atau akun lain gitu, infokan ke kita. Pakai mungkin device anggota keluarga gitu, yang lain gitu, istri atau mungkin pakai handphone yang lain gitu ya. Untuk bisa bergabung, coach nggak bisa nih, unable to join gitu. Wah, nggak tahu kenapa ya. Itu ini ada pertanyaan, boleh saya baca nih, Abah? Boleh. Mungkin Abah bisa ini. Ini dari sambil menunggu coach bergabung, ada pertanyaan. Sambil mungkin kita coba coach untuk bisa bergabung melalui device atau juga mungkin perangkat yang lain ya, untuk bisa kita ajak bergabung. Ya. Dari Fajar Iraya, Assalamualaikum coach dan lain-lain, izin tanya bagaimana cara menyikapi perilaku anak yang lama ditinggal kerja. Saya merasa agak sedih karena anak saya seperti tidak mengetahui ayahnya. Waduh, ini kemungkinan mungkin kerjanya long term kali ya, bulanan gitu kali ya, kayak mungkin kayak pelaut gitu ya. Luar negeri atau enggak. Bagaimana nih Pak? Baiknya nih. Ya, kalau pandangan saya begini, saya bukan ahlinya ya, tapi saya mau cerita aja. Karena zaman dulu tuh sering ada lawakan begitu ya Mas Ari ya. Jadi kayak
lama kerja, and then ketika udah lama anaknya kehilangan, pas balik-balik dikira omnya. Om mau cari siapa om? Loh, aku nih bapakmu. Ibu lagi nggak di rumah om, ibu saya om. Bu omnya nih bapakmu nih, bapak pulang kerja ini loh. Nah, kayak gitu ya. Dan itu ternyata terjadi ya pada keluarga Mas Fajar mungkin seperti itu. Ya menyikapinya ya komunikasi Mas, ajak ngobrol. Apa yang diobrolin? Nah, Jadi kalau ya. saya sih kalau saya sih yang diobrolin ya biasanya Abah, yang maaf bah, diobrolin ada. maaf bah. Iya. Coach ini istrinya namanya Nunik ya? Iya betul, benar. Mungkin dari HP itu. Oke, silakan lanjutin bah. Nah, Di invite aja Bunda Nuninya. saya invite itu ya tadi, dan Nunik Noveldi mudah-mudahan device beliau. Iya. Ya kalau saya ajak ngobrol aja, apa yang kita komunikasikan adalah memang sesuai dengan realita. Kalau anak itu sudah balik gitu ya, sudah bisa ngerti, ajak ngobrol aja. Realitanya begini. Jadi ternyata hidup yang paling enak itu adalah hidup yang apa adanya. Kalau menurut saya ya, walaupun kan banyak pepatah yang mengatakan kebenaran itu pahit rasanya gitu kan. Bahkan salah satu hadis, barang umatku nanti, barang siapa yang mempertahankan atau berpegang kepada kebenaran itu seperti menggenggam bara api. Rasulullah bilang begitu. Sakit, perih. Tapi ya itu kebenaran gitu. Ya, sampaikan aja bahwa Bapak selama ini kerja gitu kan. And then ya kalau perlu minta maaf gitu kan. Tapi ini semua adalah buat keluarga ya, karena tuntutan finansial sehingga Bapak harus kerja di luar kota atau bahkan di luar negeri sampai bertahun-tahun dan sebagainya. Kalau saya sih sampaikan aja hal seperti itu. Ajak ngobrol aja begitu. Tapi secara teknisnya ajak ngobrolnya jangan selewat, tapi di sesi yang khusus. Jadi emang janjian. Misalnya nanti habis maghrib jangan kemana-mana ya. Ayah mau menyampaikan sesuatu, kita duduk di ruang tengah atau di ruang tamu atau di ruang makan. Ayah mau cerita sesuatu buat kalian gitu, buat anak-anak, sampaikan aja begitu. Karena ini Mas Ari, ini yang ditanyakan sama Mas Fajar ini terjadi pada saya sebetulnya. Kenapa Bapak tuh? saya dulu begitu. Bapak saya kerjanya itu bapak saya offshore ya. Kuli panggul. Bapak saya itu kuli panggul ya di perusahaan lepas pantai gitulah. Perusahaannya doang keren, profesinya kuli panggul. Beneran asli kuli panggul teman-teman. Dan jadi 2 minggu di laut baru pulang gitu, kayak begitu. Jadi banyak momen-momen yang nggak ada gitu. Jadi bisa dikatakan mostly mungkin pembentukan karakter saya, kakak saya, adik saya gitu ya, mostly itu ya dari ibu saya. Jadi ketika bapak saya masuk, artinya pulang kerja itu dalam kondisi penat, dalam kondisi capek dan tidak berkualitas gitu, jujur aja. Nah, dan ilmunya juga ya, zaman dulu kan orang ilmunya juga nggak seperti sekarang. Orang gampang gitu, buku banyak, YouTube banyak, bisa belajar dari mana aja, seminar, Zoom, banyak banget gitu. Ilmu tuh sekarang tuh banyak gitu barang. Nah, ini yang membedakan gitu. Zaman dulu tuh memang orang tua kita tuh kekurangan ilmu gitu yang saya rasakan. Seperti itu. Iya. Ya. Gimana Bunda Nuni udah bisa masuk? Belum bisa. Ini dari Fajar Iraya tadi ini dibilang, aduh, netes air mataku, terima kasih. Mudah-mudahan Mbak Fajar ini tetap diteguhkan keluarganya nih, Masya Allah ya. Ini sebuah ujian kesabaran yang semi permanen juga kalau memang kerjaan suaminya long term ini kan. Kalau saya lihatnya juga ini cobaannya hebat juga nih, berarti Abah ya. Seperti halnya nggak semua anak itu dapat waktu bertemu ayahnya begitu banyak gitu. Tapi ada nabi yang kayak begitu kan, Nabi Ismail nggak pernah ketemu Nabi Ibrahim, tapi patuhnya luar biasa. Berarti kan perannya peran ibu yang luar biasa nih. Wah, berarti Mbak Fajar ini Masya Allah nih bisa mengambil peran luar biasa. Mbak ya ini ya? Mbak Fajar. Mbak kayaknya. Ibunya gitu. Jadi tiba-tiba ayahnya datang kemudian ngajak untuk minta izin disembelih, ini kan kalau bukan anak yang patuh apalagi itu. Dan ini peran ibu hebat banget ini. Waduh, tapi di salah satu riwayat ketika perintah penyembelihan itu dikatakan Nabi Ismail alaihissalam memang sudah di usia kenabian. Jadi bukan anak kecil yang seperti dia. Kalau saya
tahu dari Dr. Khalid Basalamah, which is dia S3-nya memang dia kan ahli sirah ya, ahlinya sirah nabawiyah memang. Beliau Nah, masuk. gitu. Udah masuk ya. Pakai akun siapa nih? Pakai akun yes, menikah Assalamualaikum. untuk bahagia. Oh, tuh. Alhamdulillah. Fajar Iraya itu bapaknya, Mas Ari. Oh, Fajar Raya itu bapaknya ya? Bapaknya. Oh iya, Masya Allah. Nah, ini Coach, tadi ada pertanyaan yang datang dari seorang Pak Fajar tadi, mungkin menambahkan dari yang dijelaskan tadi, Kang Abah tadi barusan. Ada pertanyaan dari Pak Fajar tadi, bagaimana caranya menyingkapi perilaku anak yang lama ditinggal kerja, merasa sedih ayahnya ini karena anaknya seperti nggak tahu ayahnya gitu. Jadi tuh, Anaknya umur berapa pas kira-kira? bapaknya pulang, terus Om cari siapa Om gitu. Kan zaman dulu gitu lawakannya kan. Iya. Orang tua saya lagi nggak di rumah Om. Ini saya nih bapakmu. Iya. Yang lebih parah lagi pada saat ayahnya di depan pintu, buka pintunya, anaknya bilang, saya nggak pesen apa-apa kok, disangkain online. GoFood dikiranya. Ya. Aduh. Ya mungkin jadi pertanyaan saya, anaknya umur berapa kali ya? Sebentar, dari tadi kan kita berasumsi ayahnya mungkin lama di luar kota. Oke. Nah, Mas Fajar, anak saya umur 4 tahun. Oke, 4 tahun ini berarti Mas Fajar ini sering keluar kota, bener nggak? Kerjanya kayaknya nggak bikin intensitas waktunya berkurang dengan keluarga. Gitu. Oke. Sebenarnya kalau zaman sekarang relatif lebih mudah ya. Ada yang namanya HP, bisa video call, jadi banyak bisa disiasati gitu loh. Jadi mungkin dibuat rutin komunikasi, minta bundanya saat lagi video call bisa dikasih ini ayah nih, hai. Jadi nggak merasa asing gitu loh. Nah, cuman saya pengen memperluas sedikit nih topik bahasannya nih ya, yang dari Mas Fajar karena sering keluar kota. Ada juga orang tua yang nggak keluar kota tapi beneran nggak punya waktu buat anak. Ya, contoh nih. Padahal di rumah. Padahal WFH, di rumah yang sama. Pada WFH, iya benar. Contohnya ada dulu presenter yang sangat sibuk gitu ya, ngetop banget, terus MC yang ngetop banget ya, seleb banget, terus dia jarang di rumah gitu loh, jarang berinteraksi. Mungkin Mas Ari kenal, titip salam kalau ketemu gitu ya Mas ya. Jadi Kalau presenter pasti kenal dong. titip salam kalau ketemu. Ya udah disalamin gitu. Langsung Udah disalamin disalam. ya. Nah, tahu nggak teman-teman? Mereka yang punya pola seperti ini seringkali itu punya rasa bersalah yang sangat tinggi. Dan seringkali jadinya over, ya, kayak overkompensasi kepada anak. Nah, ini juga bom waktu nanti nih. Kenapa? Jadi kita seakan-akan kayak membeli kasih sayang anak. Oke, terlalu, ngerasa bersalah. Perasaan bersalah karena terlalu sering ninggalin anak, ini juga nggak baik. Nah, Dua sisi ya. Di satu sisi sangat rindu, di sisi yang lain nggak boleh terlalu over karena rasa bersalah ini kalau tidak bisa di manage dikelola dengan baik, ujung-ujungnya malah bisa merusak anak nantinya. Jadi ngertiin anak, manjain anak ujung-ujungnya. Ya, yang rasa bersalah, mau bersikap tegas nggak enak, anaknya masih begini begitu, mau ngelarang, ngerasa aduh. Sekali-sekali ketemu masih gue ngelarang terus sih. Nah, yang kayak gitu tuh. Ya, jadi Mas Fajar, tadi saya cara mensiasatinya adalah dengan banyak menggunakan video call, ya. Terus saya perluas lagi tadi, kalau orang tua yang kayak contoh presenter sama MC yang ngetop tadi itu ternyata mungkin nggak punya waktu buat anak, ujung-ujungnya jadi suka overkompensasi. Dan ini yang nggak sehat banget. Gitu kali jawabannya. Titip salam ya Mas ya kalau ketemu ya Mas Ari ya. Iya, udah disalamin. Baru aja disalamin langsung. berarti relate ya, berarti Coach ya. Ke saya dengar kisahnya Siti Hajar itu, kenapa Nabi Ismail itu begitu patuh dengan Nabi Ibrahim padahal nggak pernah ketemu, itu karena secara frequently Siti Hajar itu menceritakan mengenai ayahnya. Diceritakan bagaimana ayahnya, apa yang dikerjakannya, dan apa kehebatan dari ayahnya. Thank you Mas Ari. Jadi ini pentingnya orang tua itu satu tim.
Oke, jadi Yes, teamwork, si teamwork. ibu di rumah itu banyak bercerita tentang sang ayah. Nah, PR-nya kan kalau bapak sama ibunya ada masalah, apa yang mau diceritain ke anaknya coba? Ngeliatnya sebel gue. Terima telepon males. Mau ceritain apa ke anak? Nah, inilah pentingnya. Akhirnya Banyak anak orang yang korban nggak ya. sadar. Banyak orang yang nggak sadar masuk ke topik parenting, lupa topik coupling. Jadi Ya, beresin dulu lompat. nih topik orang tuanya. Nah ini teman-teman yang insya Allah di DK, di diskusi keluarga, di aplikasi nanti itu kita udah nyiapin materinya ini. Bener nggak Abah? Ya jadi Betul, betul. ngomong gimana orang tua yang banyak di luar kota, itu berarti ada delegasi kepada yang di rumah untuk banyak mempromosikan sang ayah. Gimana mau promosiin ayah kalau sama ayahnya aja sebel, sama suaminya aja sebel? Gimana mau promosiin sang ayah kalau nerima telepon aja udah bete-betean, suaranya pendek-pendek. Oh, apa? Iya, begini. Enggak. Banyak apa ngambek-ngambeknya, pundung-pundungnya. Apa yang mau dipromosiin gitu loh. Thank you tadi Mas Ari ditambahin kayak gitu. Iya, menarik tuh ya. Ini tapi ada juga nih relate dari apa yang dijelaskan sama coach tadi barusan. Ada pertanyaan dari Mbak Lastriana. Mas Ari, aku udah pisah dan punya anak, tapi aku selalu video call antara anak dan mantan suami aku. Nah, pertanyaannya di antara Mbak sama mantan suami ada yang udah menikah lagi belum? Ya, intensitas teleponannya itu harus diatur dulu tuh. Takutnya kita lagi mau urusan sama anak, tiba-tiba takut pasangan nih CLBK nih gitu kan gitu. Kalau sama-sama punya pasangan ya rujuk lagi nggak apa-apa. Gitu. Itu gimana coach? Ya bagus-bagus aja sih kan justru baik ya karena kan status pisah antara orang tua itu mungkin ada mantan suami, ada mantan istri. Oke? Tapi yang namanya mantan anak nggak ada. Jadi kalaupun pisah, hak anak untuk tetap ketemu orang tuanya itu jangan di-cut. Ya, betul. Nah, ini nih ada bagus nih. Mas Alvin Irfani. Mas, saya dulu deket banget sama ayah saya, tapi mamaku jadi suka bete gitu. ini gimana ceritanya? Gimana? Enggak, ini masih satu rumah kan? Maksudnya masih nggak ada masalah nggak pisah gitu kan ya? Oh, kayaknya ini kontekstualnya pisah kayaknya. Dia dekat sama ayahnya yang sudah pisah. Komen balik, apakah masih jadi suami Bener istri, ayah bundanya, atau sudah pisah? Kalau masih menikah, terus bete-betean, ini mah seru nih. Dekat sama... Oh, enggak tuh coach. Tuh kan? Jadi sepertinya ada rebutan kasih sayang nih. Betul, ini yang bahaya. Ini tim ayah apa tim ibu gitu? Betul, ini yang saya bilang tadi. Kalau orang tua nggak kompak, ujung-ujungnya kayak yang dialami oleh orang tuanya Mas Alvin ini. Nah, kan? Ya, jadi dekat sama salah satu anak, yang satu ngerasa kayak disisihkan. Ini yang bahaya dalam jangka panjang. Ya, jadi konsep apa ya? Konsep mengangkat, konsep memberikan tempat yang tinggi buat pasangan kita dan kita ceritakan kepada anak kita, itu tanggung jawab kita sebagai orang tuanya loh. Nah, PR-nya lagi, kalau ternyata pasangan kita, oh, Mbak saya Mas apa ya? Oh dia Mbak, bukan ya, Mas. Dia Mbak. Mbak Alvin. Oh, Mbak Alvini, oh alah salah. Mbak Alvini ya, Mbak Alvini. Mbak Alvini ya, jadi penting banget kalau kita sebagai orang tua nih ya, beres hubungan suami istri sehingga anak jadi tenang melihat orang tuanya. Bener nggak? Kalau kayak gini kan gimana? Ngelihat misalnya nih, kita bermasalah sama istri misalnya nih. Terus anak kita dekat sama istri, kita ngerasa kayak ditinggalin nggak jadinya? Ngegeng mereka jadinya. Akhirnya keluarlah kayak cemburu sama anak. Dari konsepnya aja kedengarannya kayak, ini gimana sih kok cemburu sama anak? Tahu ada berapa banyak klien saya yang ternyata cemburu sama anaknya. Bisa ya? Serius. Jadi beberapa klien saya tanya, masalah kamu apa? Masalah Anda apa? Masalah itu timbul sejak kapan? Sejak anak saya lahir, Pak. Kenapa? Iya, dia sibuk sama anaknya. Gua ditinggal. Cuman kan dia nggak mungkin cerita itu kepada istrinya. Malu kan? Kok ngaku cemburu sama anak sendiri?
kayak nggak punya otak. Itulah fakta, itulah realita. Kita bahas aja deh, ya, daripada nanti cuman ini terutama para laki-laki nih sok gengsi nih bahwa sebenarnya aku ngerasa kehilangan istriku, dia sibuk banget sama anak. Dan you know what? Banyak istri setelah punya anak dia lupa punya suami. Sibuk sama anak. Ini kan saya kepentingan anak kita juga. Aduh, jangan deh. Ntar kalau Anda lupa memperhatikan suami Anda, ntar ada yang merhatiin lo di luar. Betul. Nah, benar juga ya. Iya, benar. Ini bahasannya kok jadi mengarah ke sana ya. Pertanyaan-pertanyaan juga begini. Ke sana itu yang dimaksud apa tuh? Sana itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya begitu lagi. Saya merasakan orang tua suami yang hubungannya kurang harmonis sehingga mama mertua sangat nempel kepada suami saya. Betul. Nah, ini bahayanya. Saat kita tidak dapat, misal orang tua nggak dapat nih kasih suami sama istri nggak mencukupi rasa kasih sayangnya. You know what? Salah satu dari orang tua akan ngelendotin anaknya sehingga menuntut anaknya untuk memberikan, memenuhi kasih sayang tidak dapatkan dari pasangannya. Nah, balik lagi ke situ. Tanpa sadar si orang tua jadi beban buat anaknya. Jadi yang dia tidak dapatkan dari pasangan, dia tuntut dia dapatkan dari anaknya. Jadi orang tuanya tangki cintanya nggak terpenuhi. Betul. Mereka family, ayah bunda. Sehingga, tapi masih mending nih, karena tangki cinta si salah satu, kalau nggak ayahnya, bundanya nggak terpenuhi, nggak terisi tangki cintanya, dia cari pemenuhan itu. Ya kan? Nah, kebetulan anaknya menjadi pemenuhan tangki cintanya dia. Jadi terisi nih, tapi dari anak. Sebetulnya, alhamdulillah tuh coach ya, masih mending gitulah ya. Daripada nyarinya keluar. Cuman kalau tangki cintanya ke tempat lain gimana tuh? Betul. Dan makanya, kalau dia nyarinya pemenuhan dari yang lain gimana? Sama-sama nggak bagus. Kenapa? Oke, yang satu mungkin langsung jadi dosa, benar nggak? Tapi yang menuntut pemenuhan dari anaknya, si orang tua akan bersaing dengan menantunya. Orang tua akan bersaing dengan menantunya. Bersaing dengan menantu. Jadi si menantu ngerasa nih orang tuanya kok kayak mertuanya kok kayak nggak rela kalau dia dekat sama. Udah nikah sama gue. Betul. Dan ini bukan kisah dongeng, ini kisah nyata yang cukup sering saya temukan dalam konseling. Jadi kalau teman-teman ngerasa kisah-kisah di sinetron itu udah lebay, welcome to my world. Sehingga ini si istrinya cemburu kepada mama mertuanya sendiri. Yes. Oh. Ini kan nih kelanjutan nih, akhirnya rumah tangga kami sepertinya kurang bertumbuh optimal. Tuh kan, terbukti kan apa yang saya bilang. Sayang ya. Ini bahasanya, tapi ini Mbak Dia nih bahasanya bagus ya. Maksudnya dia, ini kata-katanya tuh ngaturnya bagus nih. Rumah tangga kami sepertinya kurang bertumbuh optimal. Artinya dia punya presuposisi, punya niatan untuk harusnya saya bisa optimal. Lebih dari ini. Kayaknya anak buahnya anak muridnya Ustadz Nasrullah juga nih. Ya kos mama mertua seperti kompetitif sama saya. Tuh kan betul kan apa yang saya bilang? Gimana? Kompetitif. Iya tadi kan. Jadi dia cemburu sama mertuanya, mama mertuanya cemburu sama dia. Yes. Ini mirip coach sama Abah. Ini mirip sama yang pertanyaan yang sebelumnya. Ini kan ada lanjutannya yang tadi juga katanya ibunya cemburu dengan almarhum bapaknya. Ini katanya kalau sekarang dia cerita kehilangan, lagi kangen bapaknya, kehilangan papanya banget. Jadi ibu suka ngerasa bete. Ibunya bilangnya jangan suka banding-bandingin orang tua. Gitu. Jadi memang sebenarnya persaingan ini ada ya, ada di satu lingkungan keluarga sekalipun yang terdekat atau juga antara keluarga dan mertua gitu kadang-kadang. Bahkan mungkin keluarga dan tetangga atau keluarga dengan sepupu ternyata selalu ada ya. Sayangnya realitanya ada Mas Ari sama Abah ya. Kita kadang-kadang ngerasa masa iya sih ada kayak gitu. Welcome to my world. Selamat datang di dunia saya konseling. Kisah-kisah yang kayaknya absurd ternyata itu kejadian beneran ada. Iya. Iya, ini agak unik sih ya kalau di dalam satu keluarga tuh. Ini topik bahasan malam ini aneh. Suami cemburu sama istrinya karena dekat sama anaknya. Atau anak cemburu sama mertuanya karena dekat sama pasangannya. Dan sebaliknya, mertua cemburu sama menantunya karena menantunya menikahi anaknya. Mbak Dia ini baca deh.
Nih unik nih. Akhirnya kalau kami pergi berdua suami keberatan kalau sampai mama mertua tahu. Jadi umpet-umpetan kalau kami mau pergi berdua aja. Ini kayak backstreet jadinya itunya. Jadi Backstreet. kayak pacaran backstreet. Tapi dari kata-katanya nih, sebetulnya Mbak Dea dan suami, Kompak. kita undang aja bagaimana Mbak Deanya? Nah, Boleh, ayo deh, boleh. kita undang aja deh. Nah, kita tanya Kalau dulu, mau apakah ya. Mbak Dea bersedia bersedia. live bareng kita nih? Maksudnya kita bersedia invite untuk live bareng ya. Mungkin nggak ditongolin mukanya juga nggak apa-apa. Atau kalau nggak keberatan, ayo aja nggak apa-apa. Ya, Mbak Dea saya coba invite. Tapi kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa. Nanti kita bacakan saja. Gitu. Mana tadi ya? Saya lupa namanya tadi. Cepat. Dea. Dea Adia A. Oke. Ya, Adia AA. Dea. Ternyata topiknya cemburu sama anak sama cemburu sama mertua. Iya, seru banget deh. Pertanyaannya mengarah ke situ jadinya ya. Iya, cemburu sama anak, cemburu sama menantu, Kok nggak cemburu ketemu? sama mertua, cemburu sama pasangan sendiri. Nggak ketemu. Iya, Dekat sama cemburu anak sama kita. mertua. Nggak bisa Mas Ari. Ini salah. Mertuanya kita ajak live gimana? Ya ini nggak bisa lagi sama mertuanya aja kita ajak live sekalian ya. Mertuanya yang kita ajak live. Sebentar. Bagaimana bisa dengerin kalau lagi sama mertua? Pakai Pakai ini earphone, kayaknya, pakai Oh, headset. pakai earphone. Ya, Terus ya, ya, pura-pura lagi nonton yang lain. Nah, Benar-benar. teman-teman tahu nggak? Teman-teman perhatikan energi dari kalimat-kalimat yang ditulis oleh Mbak Dea. Walaupun punya masalah, tapi cara merangkum kata-katanya, nih Abah nih pakar NLP, tahu Bagus, banget nih. bagus. Energinya bagus banget gitu loh Mbak Dea ini. Bagus. Mm-mm. Ya, bukan energi orang yang sedang meratapi nasib, merasa menyesali Betul. diri. Energi orang punya optimisme yang tinggi. Tahu punya masalah, tahu punya tantangan, tapi sadar banget ini bisa lebih optimal, ini bisa diperbaiki, ini bisa di-upgrade. Iya. Betul ya, Mbak ya? Betul. Tapi bukan hanya Mbak Dea. Kalau dari kalimat tuh tersirat sebetulnya suaminya juga berusaha mencari solusi. Makanya Betul. kan suaminya ngajak pergi diam-diam. Betul. Istrinya diajak pergi diam-diam. Ini Tapi pun sebenarnya bilang-bilang ngejawab mama. banyak pertanyaan nih. Saya yakin pertanyaan abadi sampai kiamat adalah gimana cara menghadapi orang tua atau mertua pasangan. Ya, tahu nggak jawabannya? Anda dan pasangan perlu jadi satu tim yang kompak. Dan ini sudah dipraktekkan Balik oleh lagi Mbak ke Dea. Teamwork. Oh. Teamwork. Jadi jangan sampai membuat pasangan ngerasa harus pilih aku atau pilih orang tuamu. Itu gak boleh. Ya, Oh, Justru, Aduh. justru ketika itu malah jadi sumber akar kehancurannya malah dari situ. betul. Kalau merasa apa, lu pilih gua apa emak lu, ya kagak bisa lah. Gua orang laki ya gua milih emak gue. Tapi begini, Coach. Surganya anak laki di orang Benar. tuanya soalnya. Surga istri ke suami, surga laki-laki ke ibunya. Ke ibunya. Nah, makanya Coach, jangan sampai membuat situasi jadi seperti itu. Jadi Ya, sadar jangan pernah suruh Jangan milih. milih, jangan pilih ya. Jangan pernah. Jangan suruh Ya, di milih. buku Menikah untuk Bahagia udah gue tulis tuh. Jangan pernah memposisikan pasangan harus memilih kita atau orang tuanya. Ya, benar. Nah, Coach, ini Ada apakah nih, Mas. ini masalah yang selalu terjadi untuk keluarga yang masih bareng tinggal dengan mertua atau udah ada yang terpisah gitu? Tapi kebanyakan ini karena biasanya Salah kalau satu faktor ya kayaknya ya. benar, karena tinggal bersama mertua ada dua keluarga di sana yang tentunya secara manajemen berbeda. Kadang ada dua kebijakan di satu tempat, itu yang bikin kadang-kadang clash kebijakan kan gitu. Ya, jadi saat kalau sudah tinggal bersama itu perlu punya manajemen risiko yang bagus, Mas Ardi. Karena intervensi itu sering tidak terelakkan. Ya, terutama apa? Terutama oleh orang tua yang belum siap melepas anaknya. Ada ya? Banyak banget orang tua yang belum siap. Berarti melepas nyambung dong anaknya. dengan tema awal tadi, melepas ke pondok, melepas Oh, iya, menikah, betul. kan melepas temanya. Ya. Jadi nggak peduli apakah orang tua serumah sama kita atau orang tua beda rumah sama kita, kalau orang tua belum siap melepas kita, ya, atau belum siap melepas anaknya, Anda akan dilihat oleh mertua Anda sedang merebut anak yang sudah dia besarkan sejak kecil. Oh.
Benar-benar juga ya, benar juga. Jadi kalau tidak ada latihan untuk melepas, maka selamanya anak nggak bisa tinggal jauh-jauh gitu misalnya. Biar kayak pengen bisa dilihat terus, nggak bisa pisah lama-lama, dan selamanya akan seperti anak kecil gitu ya. Yang ya memang Betul. akan begitu, selalu orang tua akan mikir begitu. Dan gitu kan. ditambah kalau track record sang anak sejak kecil sampai beranjak dewasa, di mata orang tuanya nih anak belum bisa mandiri. Di mata orang tuanya nih anak masih childish. Di mata orang tuanya nih anak masih suka pundungan. Di mata orang tuanya nih anak sering membuat keputusan yang tidak bisa dia bertanggungjawabkan. Jangan salahkan orang tuanya kalau sampai saat dia menikah pun orang tuanya masih nganggap ini anak Masih perlu kayak gue gitu. pegang terus nih. Kalau enggak nyungsep dia nanti. Karena Anda sebagai anak belum bisa membuktikan dengan track record sejak kecil sampai beranjak dewasa bahwa Anda beneran sudah jadi sosok yang dewasa. Tapi Nah. coach, kalau memang ketika dia tinggal itu karena permintaan orang tua dan dia kepengen membahagiakan orang tua, gimana coach? Maksudnya dia nggak usah tahu jauh, ibunya kepengen gitu pesannya. Siapa tahu Oke. misalnya anak satu-satunya pengen berbakti gitu. Kalau karena kondisi misalnya orang tuanya tinggal sendiri dan dia anak satu-satunya, itu berarti perlu duduk bareng dulu sama pasangan, ya. Perlu dikasih lihat nih roadmap-nya, roadmap. Nanti jalannya bakalan dilewatin bakalan kayak gini nih, resikonya ini nih. Jadi jangan cuman apa ya, terjun bebas terus pasangan gelagepan. Karena pasangan saat menikah juga punya ekspektasi dia sendiri. Kualitas hubungan seperti apa sih yang akan dia harapkan bisa terwujud? Apakah jangan-jangan dia punya bayangan ingin berdua dulu sama kita gitu kan? Ternyata ya tidak seideal yang diharapkan. Makanya nih sebelum nikah ngobrol dulu deh sama calon pasangan. Ini mau tinggal di mana? Jangan berasumsi. Nah, ngomong-ngomong soal asumsi, tahukah teman-teman, asumsi adalah salah satu pembunuh terbesar dalam sebuah relationship. Waduh, Iya. Oh, banyak Baik pembunuh. asumsi yang baik maupun asumsi yang tidak baik ya. iya. Dua-duanya Dua-duanya. tetap asumsi. Asumsi, karena asumsi kan kita asumsi itu apa sih, bahasa Indonesianya? Asumsi udah Mengira-ngira. bahasa Indonesia kok. Ya beranggapan. Ya, Prasangka. Nah, jadi di sini kan jadi panjang urusannya. Kita berpikir dia akan punya pola pikir seperti itu, ternyata beda. Kita berpikir dia akan mengambil pilihan A, ternyata yang diambil adalah pilihan D, ya. Nah, itu ada yang nanya tuh, contoh asumsi. Abah bantuin gua dong, anak pakar NLP nih. Contoh asumsi gimana, Bah? Gimana pertanyaannya apa pertanyaannya? Itu Sylvie lucu. Contohnya asumsi gimana, coach, katanya? Contoh asumsi. Untuk Gini asumsi. contoh asumsi. Saya pikir dengan saya sudah punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, and then saya menafkahi istri saya pikir tanggung jawab saya sebagai suami sudah saya penuhi dan istri saya harusnya sudah bahagia. Itu asumsi. Ternyata tidak. Ternyata bahagia menurut istri saya sederhana. Yaitu ketika Abah bilang I love you setiap hari sesering mungkin. Kenapa? Karena menurut asumsi saya salah di mata istri saya. Karena menurut istri saya ternyata dia akan merasa dicintai kalau diungkapkan secara verbal, bukan tindakan. Ada orang yang butuhnya pembuktian tindakan, ada orang yang tidak peduli dengan tindakan, butuhnya verbal. Dan tiap orang beda-beda. Itu asumsi namanya. Asumsi saya salah. Iya. Tapi Dan coach, istri saya, kita ada nikah juga, bertahun-tahun. Gimana? ada juga yang asumsinya justru kebalik, coach. Ada yang Kebalik. suaminya ngomong I love you mulu, asumsinya istrinya udah pasti cinta sama dia. Nggak taunya enggak. Sama. Ternyata bukan itu, malah enek. Ada yang malah Nggak enek. taunya suaminya drakor banget. Bininya nggak taunya Rambo. Iya. Nah, ini yang teman-teman perlu pahami caranya mengisi tangki cinta dari pasangan Anda. Ada caranya. Bagaimana cara mengisi tangki cinta kepada pasangan kita? Kita harus tahu dulu tipe bahasa cinta dia apa, bahasa kasih dia apa. Balik ini ke sana lagi ya, Coach ya. Iya. Jadi Tapi teman-teman benar tadi. Karena banyak orang yang berpikir organisasi terkecil di dunia adalah keluarga. Salah Anda. Organisasi terkecil di dunia adalah pernikahan Anda. Kenapa? Anggotanya cuma 2 orang. Itu paling intim. Makanya tadi coach bilang sebelum ngomong parenting belajar coupling dulu deh. Belajar dulu nih, organisasi terkecilnya dibenerin nih. 2 orang. Berarti kalau sama
kalau sama keluarganya mertua itu kayak hubungan diplomatis antara dua negara gitu ya. Dua organisasi, iya. Betul. Dua organisasi. Hubungan diplomatis, komunikasinya bagaimana nih kan gitu. Iya. Jadi Ya, kan si benar. anggota organisasi A harus punya kesepakatan. Jadi kalau kayak kasus Mbak Dea tadi, kalau versi saya dengan pasangan saya, kita tahu nggak? Kita bikin skrip, Mbak. Hah? Skrip segitunya? Seriously? Saya bikin skrip sama istri saya dan kita tulis. Ntar kalau mak gue nanya ke lu jawabannya begini. Yang Kalau benar. ibu saya, serius. Kalau mertua nih, ibu mertua saya, Yang istri saya Abang kasih bilang skrip jawabannya tadi. begini. Exactly yang gue lakukan bareng bini gue juga. Nah, kan? Ini Tuh kan? jadi kalau yang abang ceritain tadi, kan kalau misalnya lagi mau ke rumah mak gue nih, ini nih ya, kamu bakalan ditanya begini, nanti kamu jawab gini ya. Udah bikin skenario dulu, simulasi dulu. Nah ini yang saya bilang tadi, suami sama istri perlu satu suara, perlu solid, perlu kompak, perlu team up, ya. Jangan sampai ngomong ibu kamu tuh, wah itu PR Nah, berarti. iya. Masalahnya bukan di mertua Anda, masalahnya ada di Anda. Nah, Kitanya belum team up. Belum Iya. pasangan itu ya, Coach ya? Iya. Yes. berarti kalau saya Ini ambil kita kenapa sedikit, bisa sama gini ya, Bah? berarti coach kalau saya bisa ambil sedikit bahwa memiliki trik seperti ini bukan berarti kita mencari menang-menangan sama mertua gitu ya, tapi kita mencari saling paham berarti ya. Jadi bagaimana caranya biar mertua paham sama kita dan kita juga bisa paham mertua gitu kan, nggak mencari Sebenarnya nggak menang-menang. harus selalu gitu, Mas Ari. Belum tentu apa yang kita coba sampaikan mertua atau orang tua kita pasti paham. Kita harus siap Ya, dengan belum sebuah tentu. skenario. Memang nggak bisa paham gitu. Emang didesain untuk itu ya, gitu. Berarti kalau Kadang-kadang Iya, kenapa kalau nanti nggak paham ngomongnya apa? Oh, Betul. skrip nomor Yang 28. Abang bilang tadi. Ada nih. Jadi probabilitasnya udah ada semua di kitabnya nih. waduh, masya Jadi Allah. mungkin banyak teman-teman yang nggak nyangka sedemikian kompleks untuk membangun komunikasi yang sehat bersama pasangan, komunikasi yang sehat bersama orang tua, komunikasi yang sehat bersama mertua. Ya, kebayang nggak? Ternyata itu semua butuh ilmu. Nah, mudah-mudahan kita dari diskusi keluarga nih, DK Family, ya bisa ngebantuin nih dengan materi-materi yang sudah kita siapkan di aplikasi diskusi keluarga. Yang insya Allah launching hari apa ya, Mbak ya? Hari Sabtu ya? Besok, lusa Iya, ya. besok Sabtu. Lusa. Nah, yang mau gabung nih di kolom komen Mas Ari sudah ngepin itu ya, grup.diskusikeluarga.com. Di bawah tuh udah ada. Teman-teman ketik itu di Google Chrome di browser Anda, klik nanti ada formulirnya. Suruh ngisi nama gitu ya. Anda daftar dulu di situ. Nanti Anda sudah daftar di grup.diskusikeluarga, nanti Anda akan masuk ke dalam sebuah grup WA. Nah, nanti dalam grup WA itu akan diinformasikan link Zoom meetingnya. Insya Allah hari Sabtu ya, Coach ya? Hari Sabtu insya Allah, Sabtu Sabtu, malam. hari Sabtu. Sabtu malam, teman-teman. Ya, dan di sini banyak sekali mungkin kita nggak pernah tahu ya akan ada masalah apa. Kita jalan lancar keluarga belum tentu berarti kita nggak ada masalah. Jadi grup diskusi ini insya Allah akan sama-sama sharing ya sharingnya tuh nggak mesti kalau ada masalah. Tapi kita nggak pernah ngerasa kalau kita nggak ada masalah. Kadang-kadang justru itu ada masalah. Jadi menurut kita siapa tahu dengan ikutan sharing ini secara nggak langsung kita bisa ketemu bagaimana sih way out yang baik masalah seperti kita gitu ya, Coach ya. Banyak hal yang Justru banyak karena yang kita bisa punya diambil. masalah, makanya kita bisa sharing, Mas. Karena justru kita bolak-balik kena masalah, makanya kita bisa sharing di diskusi keluarga. Makanya itu. Ini kalau kita mau lanjutkan dari yang tadi kita bahas ya sejauh ini, Coach, ya tapi siapa nih? Dea. Oh, Dea ini ternyata mama mertua tipe kepribadiannya koleris sehingga parentingnya diterapkan helikopter type. Gitu, helikopter type ya. Sebenarnya beliau ini sudah mempelajari banyak hal mengenai keluarga ya sebenarnya. Iya, tadi saya sempat baca. Kelihatannya begitu. Mbak Dea sering ikut kelas saya ternyata dia bilang tadi, makanya lumayan banyak ilmunya udah. Iya, tapi ini berarti sebenarnya Mbak Dea ini tipe orang-orang yang mau belajar untuk keluarganya, memperjuangkan apa hal terbaik untuk keluarganya. Betul, Dari betul, bahasanya mental ya. terlihat bahwa walaupun sedang diberikan cobaan sama Allah,
tapi tetap masih memelihara marwah keluarganya dengan bahasa-bahasa yang Keren. santun. Ini keren. Gitu. Ini Ini ada juga ada pertanyaan dari bagus nih, Mbak Nuning. gimana tuh? Coach, gimana mempersiapkan mental kita sebagai orang tua dalam menyiapkan diri menjadi mertua? Cakep nih pertanyaannya. Kita bahas Waduh. ya. Wah, sejauh gue. Oke. Banyak orang tua, perhatikan ya apa yang saya sampaikan. Banyak orang tua menyiapkan anaknya untuk sukses di karir. Ya. Banyak orang tua menyiapkan anaknya untuk sukses di bisnis. Berapa banyak orang tua yang menyiapkan anaknya untuk sukses sebagai seorang suami, sukses sebagai seorang istri, sukses sebagai menantu? Saya mau tanya. Berapa banyak orang tua yang nyiapin anaknya untuk sukses menjalani kehidupan pernikahannya? Nah, ini kan PR nih buat kita sebagai orang tua, bener nggak? Ya. Dan anak zaman sekarang itu udah nggak bisa diceramahin. Anak zaman sekarang udah nggak bisa dikhotbahin, bener nggak? Anak zaman sekarang perlu melihat bukti. Berarti Tempo. apa? Kita perlu menjadi teladan. Jadi Mbak Nuning dan teman-teman semua yang sedang menyimak, salah satu pembelajaran terbaik untuk menyiapkan diri kita menjadi mertua adalah kita jadi teladan buat anak kita. Oke? Saat anak kita nanti menikah, dia beneran sudah jadi sosok yang dewasa yang memang sudah siap untuk menikah. Insya Allah kalau dia sudah siap menikah, dia akan dapat pasangan yang juga insya Allah sudah siap untuk menjalani kehidupan pernikahan. Tugas kita saat itu sebagai mertua, insya Allah sudah jauh lebih ringan dibandingkan kalau kita lihat, lah anak gua kawin. Nah lo, gue belum siap. Apalagi kalau ngerasa, gue belum cukup mendapatkan kebahagiaan dari anak gue. Aduh panjang topiknya kalau kayak gitu. Belum cukup, udah lo teman-teman. kawinin lagi gitu. Tahu nggak, Mana yang itu biasanya jodohnya? suka mempersulit prosesi pernikahan anaknya dengan banyak syarat dan lain-lain. Itu makna tersembunyi sebenarnya. Ini gue jadi buka-bukaan deh. Belum move on dengan anaknya ketika akan keluar dari circle kehidupannya gitu, Pak ya? Betul banget. Ya, makanya anak tadi kan berarti yang tadi itu kan ketika anaknya sudah berumah tangga pun dia masih terus helikopter view tadi. Oh, benar. Ah, ini relate ya, berarti sama pertanyaan Mbak Dea tadi ya sebenarnya ya. Berarti sebelum kita dalam pertanyaan Mbak Dea kan hubungan dengan mertuanya. Justru pertanyaan tersebut ini adalah merelate kalau kita point of view-nya kita lah yang akan jadi mertuanya. Ini menarik juga ya. Jadi berputar di sana. Jadi intinya ada kerelaan juga ya kalau kita udah. Betul. Jadi saat kita mau nyiapkan anak untuk kita mau jadi mertua yang baik, pastikan kita sudah jadi orang tua yang baik buat anak kita. Sehingga kita bisa banyak memberikan bekal kepada anak, bukan memberikan ceramah. Itu dua hal yang berbeda banget. Benar. Apa bedanya coach bekal sama ceramah? Wah, ini seru. Kalau ceramah kita mangap, anak belum tentu dengar. Kalau memberikan bekal, anak menerima bekalnya buat dia, dan dia pegang erat-erat, dia bawa kemana-mana. Itu bekal. Bekal itu dikasihin terus dia bawa. Dia bawa, dia cerna, dia kunyah, dia resapi, itulah bekal. Kalau Coach, ceramah, boleh, kalau bekal, saya potong, bekal itu nggak mesti sesuatu yang kita utarakan dia ikut kan. Misalnya bisa aja satu yang dia jadikan sampel orang tuanya ngelakuin ini, kemudian dia contoh, itu bekal juga. Bisa iya, bisa nggak Mas Ari? Oke, good question. Jadi gini, ada anak yang cukup peka untuk bisa melihat dan menerjemahkan. Tapi juga banyak anak yang nggak cukup peka, Mas Ari. Tugas kita sebagai orang tua untuk cari tahu anak kita cukup peka nggak? Anak kita bisa nangkep nggak? Jangan berasumsi. Asumsi lagi nih. Asumsi sebagai orang tua juga bisa fatal ke masa depan anak. Berasumsi karena kita sudah memberikan teladan, otomatis anak pasti lihat, belum tentu Ferguson. Puyeng kan? Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah melakukan apa ya? Kalibrasi, cross check kepada anak. Apakah dia sudah melihat contoh teladan yang kita berikan? Apakah dia bisa memberikan makna dari apa yang sudah kita contohkan tersebut? Apakah dia bisa melihat what's in it for me-nya dari contoh yang sudah kita berikan tersebut? Berarti sang orang tua perlu mampu menjadi coach buat anaknya. Ini masuk lagi nih salah satu topik di aplikasi diskusi keluarga nih, Pak. Bener nggak, Pak? Iya, ada. Parent as a coach. Yang ngasih materi psikolog. Ya, dia seorang psikolog.
Dia NLP Master Practitioner juga, trainer juga, penulis buku juga, dan coach ICF juga, International Coach Federation juga. Namanya Teh Aisyah, ya, di Bandung. Waduh. Pokoknya nih isinya Dia orang nulis- praktisi ini ya, berkompeten lah ya. Oh banget. Waduh. Dan salah satu bukunya memang bukunya itu Happy Parenthood, bukan parenting. Parenthood adalah menyiapkan orang dewasanya siap jadi orang tua tadi yang Coach Indra ceritakan. Bagaimana kita sebagai orang dewasa, lu tuh udah siap belum jadi orang tua gitu. Karena PR dari orang tua kan ada keteladanan, ada banyak hal gitu yang harus disiapkan. Parenthood itu bukan parenting. Banyak yang loncat malah ke parenting. Itu sering ya Mas Ari. Maksudnya kayak di sekitar kita gitu. Rata-rata orang tua teman-teman kita yang punya anak tuh langsung kayaknya otaknya pikiran dipenuhi dengan parenting. Padahal mereka belum parenthood. Mereka belum coupling. Mereka belum. Kalau saya jujur aja ya. Ini saya buka-bukaan juga. Saya sama istri saya. Kita itu fasenya itu nggak mau tahu kita bab 1 lu sama gue yang harus kelar. Mami sama Abah harus kelar. Kalau Beres, kita ini ya. Bukan kelar saya beres ya Pak ya. iya maksudnya kelar itu Ininya. khatam. Iya, Babnya iya, khatam iya. babnya. Kelarnya Karena kita masih punya ambigu. karena kita nggak boleh loncat. Saya bilang, kita nggak boleh loncat. Saya bilang, kita nggak boleh loncat ngomongin bab parenting. Kita nggak boleh loncat ngomongin bab tentang investasi keluarga. Kita nggak boleh loncat ngomongin tentang apalah yang lain-lain. Kalau kita tentang hubungan suami istri aja kita nggak selesai nih obrolan. Apa hak kewajiban suami kepada istri? Apa hak kewajiban istri kepada suami? Bagaimana caranya seorang suami bisa masuk surga? Bagaimana caranya istri bisa masuk surga? Istri masuk surga tuh gampang banget. Patuh sama suaminya ridho masuk surga. Walaupun suaminya Fir'aun, iya. Kita tahu kisahnya, namanya Asiyah ya. Asiyah istri Fir'aun. Kenapa dijamin masuk surga? Karena patuh sama suaminya. Patuh yang baik. Kalau patuh yang jelek-jelek, nggak boleh diikutin. Tapi untuk hal-hal yang baik, istrinya selalu patuh sama suaminya. Makanya dijamin masuk surga. Suaminya Fir'aun. Yang ditenggelamkan dan dijamin di neraka tempatnya. Kesian yang punya Akhirnya nama lebih Asia. mudah. Buat yang Benar. sedang menyiar, para suami jangan juga dijadikan senjata. Wah, sejelek apapun perilaku Ya. gua, lu perlu nurut. Ya lu masuk neraka. Iya. Lu tau nggak? Sejelek-jeleknya gua gua bukan Fir'aun. Iya. Istrinya Itu Fir'aun nggak aja bisa paham masuk namanya. surga lo. Jadi senjata lagi. Iya. Ini menarik ya coach sebenarnya dalam apa namanya berumah tangga tuh ternyata nggak pernah ada kata finish selain kita akhirnya berhasil saat penghisapan bahwa tugas kita sebagai manusia udah bisa kita jalankan. Walaupun selama kita masih hidup isinya adalah seumur hidup cobaan dan seumur hidup nikmat gitu kan berarti coach ya. Pertama kali menikah perlu belajar punya anak nanti step berikutnya belajar mendidik anak, berikutnya belajar melepas anak, berikutnya belajar dari apa namanya jadi Never mertua. ending journey Mas Ari. Never ending journey, ya benar. Jadi banyak yang punya pemahaman yang agak kurang tepat bahwa journey-nya sudah selesai dengan menikah, itu baru mulai. Itu Korea coach, yang dijual Korea itu unyu pacaran, menikah tuh Terus nikah. ending akhirnya finish kita sukses padahal Happy ending. yang drakor Padahal itu yang akhirnya menikah baru mulai. cerai lagi. Ya kayak itu kan yang kemarin siapa yang cerita? Mas Ari yang cerita. Saya, Mas Ari yang cerita. Saya tuh ketawa Yang bilang apa sama istri sih saya. Mereka ini ngejalanin romantisnya dalam film ini udah kayak gimana tahu konsepnya, bagaimana bikin unyu baper segala macam. Ketika nikah beneran di kehidupan nyata mereka bubar. Jadi ending dari perjuangan finish menurut mereka di nikah. Padahal kalau kita tiap hari mereka memerankan peran sebagai orang yang unyu romantis gitu. Waduh, sampai Di kehidupan nyata kelar juga tuh. kelar. Menurut saya sih. Nah, kalau ini baru kelar beneran kalau ini. Makanya kalau di konsep yang apa namanya diajak Rasulullah justru ketika menikah itu awal dari perjuangan ini kan gitu. Kebanyakan udah nikah, punya anak, punya mobil, punya rumah, selesai tugas saya. Merasa begitu, coach. Jadi kadang-kadang udah bosi atau juga mungkin banyak yang mungkin banyak punya pola pikir yang kurang tepat saat menikah bahwa ke depan bakalan aman-aman saja bersama pasangan. Sebenarnya nih teman-teman semua, jatuh bangunnya Anda sebagai pasangan dan Anda berhasil melewatinya
itu akan menjadi salah satu pembekalan terbaik buat anak Anda. Jadi bukannya curhat betapa menderitanya Anda, tapi yang Anda bisa sharing adalah journey Anda bertumbuh sebagai orang tua. Journey Anda bisa keluar dari zona nyaman Anda. Journey Anda bisa meninggalkan sifat-sifat Anda yang kurang baik. Dan itulah pembelajaran terbaik saat Anda duduk di ruang keluarga, melakukan diskusi keluarga bersama anak Anda bisa bercerita journey Anda dulu seperti apa. Kebayang ya teman-teman apa yang saya maksud ya. Jadi inilah saat Anda bercerita, bobot sharing Anda, bobot cerita Anda itu beda jauh. Kalau Anda cuman ngutip dari artikel, Anda cuman ngambil forward di sharing kayak gitu, itu beda jauh bobotnya dibandingkan kalau Anda bercerita, iya ya, Adif tahu nggak dulu ayah tuh kayak apa kerasnya. Adif tahu nggak dulu gimana ayah kayak gini. Coba Adif sekarang ngelihat ayah seperti apa. Berani nggak ngomong gitu kepada anak? Minta dinilai oleh anak. Artinya kan kembali lagi sebetulnya komunikasi yang apa adanya, komunikasi yang terbuka saja, mungkin itu kali ya. Karena kadang-kadang tadi ada yang tanya tuh. Gimana kok? Maaf. Tadi ada yang tanya tuh, ya kan? Bagaimana caranya menyampaikan kepada suami agar bisa kita tuh kompakan gitu, teamwork tadi loh. Tadi ada nanya kayak gitu. Saya bingung kenapa bisa ada pertanyaan seperti itu. Karena sebetulnya saya dan istri juga kalau mau ngobrol ya tinggal ngobrol. Nah, cuman gini, maksudnya gini. Artinya sebetulnya tadi nggak tahu Mbak atau Mas ya, nggak tahu istrinya atau suaminya yang bertanya. Tapi gini, intinya kalau menurut saya nih ya, Anda yang Anda belum ketahui bukan bagaimana caranya berkomunikasi, tapi bagaimana Anda menjadi seseorang yang mau terbuka. Itu nggak, Coach? Jadi artinya sebetulnya hanya cuman gini doang. Nih, nanti habis maghrib kita ngobrol dulu ya bentar. Tapi jangan ada anak-anak. Sebenarnya cuma gitu doang. Kalau saya ya, cuma gitu doang. Udah. Bentar. Diajak ngobrol. Salah apa nih gue nih? Waduh. Ya. Mungkin ada seperti itu. Ini Kalau jarang ngobrol tuh. Kalau jarang ngobrol, laki-laki misalnya merasa punya pride gitu ya. Dia tahu ada sesuatu yang nggak sepaham gitu kan. Seperti biasanya kalau ada kayak gitu, misalnya istri suka ngajakin ngobrol misalnya gitu, lagi di kantor atau di mobil tiba-tiba telepon, "Pak, ya kalau udah sampai saya mana sekarang, dikit lagi sampai rumah, kita ngobrol dulu ya Pak, ada yang mau aku bicarakan penting." Oke. Langsung begitu kadang-kadang langsung. Oke. Iya, siapa takut? Di ruang mana? Ayo, kita ngobrol gitu kan. Dia belum dengar masalahnya. Dia tutup, habis tutup langsung emang saya takut apa? Padahal gemeteran. Pikir saya takut kali. Deg-degan. Aduh, ada masalah apa ya? Kadang-kadang omong berdua pengen punya waktu diskusi, kadang-kadang jadi suatu momok gitu. Padahal di situ kita ingat gak sih dulu waktu kita berdua sama pengantin baru, ingat gak sih kita pengen berdua melulu, pengen ngobrol melulu gitu. Itulah masalah sama Abah. Betapa itu konsep ngobrol itu sudah degradasi nilainya. Padahal kan ngobrol itu kan jadi sesuatu kesempatan indah buat kita, bener nggak? Untuk bonding bersama pasangan, untuk menyamakan frekuensi, menyamakan visi. Tapi sudah bergeser nilainya kata ngobrol itu sendiri gitu loh. Nah, saya mau nambahin sedikit nih yang Abah sampaikan tadi. Bener banget, Bah. Perlu jadi pribadi yang terbuka. Yang berikutnya lagi adalah, apakah kita sudah menjadi pribadi yang layak didengar oleh pasangan kita? Nah, itu dia. Karena jangan sampai di mata pasangan, ya dia merepet lagi deh. Ya, dia bakalan kritik gue lagi deh. Ya, dia gini. Di mata pasangan kita sudah nggak jadi sosok yang layak untuk dia dengarkan gitu loh. Waduh. Jangan-jangan gini, biasanya tuh yang sering deg-degan gitu mungkin ya karena tidak dibiasakan lebih tepatnya. Karena kan tadi Mas Ari bilang exactly kan, artinya dulu mungkin ya kalau yang sebelum nikah bisa ngobrol berdua. Awal-awal nikah
happy banget ngobrol berdua. Kenapa udah punya anak jadi ketakutan kalau diajak ngobrol berdua? Kan aneh saya bilang. Ah, bisa aja Karena gini. nggak terbiasa. Bisa aja gini, Bang. Karena nggak dibiasain. Mungkin karena pasangan suami istri itu banyak yang ditutupi, banyak disembunyikan. Pada saat Nah, dia kenapa? berdua, siapa tahu ada suatu rahasia yang ketahuan. Iya elah. Apa? Kan gitu. Jadi Ini topiknya bakal panjang banget Mas Heri kalau ada topik yang dirahasiakan. Kita Itu minggu depan kita simpan minggu depan. Jadi ya, Jadi kita topik baca kita tuh. beberapa yang udah masuk nih ya, Masya Allah, banyak banget ya, responnya luar biasa ya. Apa namanya? Ini ada dari Michelle Amrico. Setuju coach, sharing saya sih sedekat mungkin tetap jadikan anak sebagai sahabat kita dan sebaliknya, apalagi kondisinya kayak saya yang gagal dalam pernikahan. Waduh, ini gagal juga nih. Tapi siapa tahu kalau ikutan grup bisa akan ya, siapa tahu akan ada satu pencerahan, siapa tahu udah ketemu jodoh juga, bisa aja coach ya. Gitu ya. Amin. Amin gitu ya. kan di aplikasinya nanti ada itu fitur jodoh. Benar. Dan Of belajar course, nggak of boleh course. berhenti, harus continue. Bener banget ini. Ya. Apa namanya bedanya apa parenthood dan parenting. Nah, boleh juga jelasin coach nanti coach. Wah, ini Nah, ada kita undang pembicaranya nanti kalau kayak gitu. benar. Langsung. Ini ada lagi nih komen dari Mbak Diandla, orang tua saya berkali saya dengan pengalaman sekolah di pesantren belajar mandiri dan problem solving sejak belia. Masya Allah, keren juga nih. Macam-macam ternyata ya. Coach, barusan saya coba ngelakuin saran dari coach untuk mencoba pendekatan sosialisasi kepada anak saya, tapi tetap aja aku jadi sedih. Oh, nggak instan gitu ya, maksudnya sesuatu itu Nggak bisa langsung. instan. Kita 6 nggak bisa bulan instan. minimal. Bagaimana kita harus bersabar di saat diuji ekonomi saat suami nggak bekerja. Ini sebenarnya topik-topik Oh, kalau ini itu gampang. Itu follow Instagram Abah, belajar digital marketing aja di situ. Gampang itu. Jadi nanti bisnis di rumah itu. Mm-mm. Oh, gitu. Jadi orang rumahan tapi menghasilkan ya. Iya dong. Sampai dikira ngepet sama tetangga. Ini di Asal rumah aja kok. Istri itu adalah ujian Allah untuk menguji kesabaran kita. Tinggal difahami dua hal. Waduh, jadi ujian. Ujian dan nikmat kok itu sebenarnya. Apa namanya? Ada lagi nih. Wanita adalah bumi dan laki-laki adalah langit. Selama saling terbuka dan komunikasi yang baik akan jadi kunci utama. Waduh, sebenarnya coach ini dari komen-komen ini aja bisa, setiap komen bisa jadi satu topik baru ya sebenarnya. Satu topik yang bisa kita belah Iya, lagi. betul. Kita kupas Banget. lagi gitu. Nah, Contoh tadi soal belief bahwa pasangan adalah ujian. Ya siap-siap sampai Tuhan nanti dapat ujian terus gitu loh. Apapun belief Anda itu benar gitu kan. Masalahnya siap nggak dengan konsekuensi belief yang dipilih tersebut gitu kan. oh itu jadi mindset ya, berarti coach. Jadi Banget, bukan kadang-kadang cuma mindset, jadi belief Mas Hari. Jadi- Kalau sudah jadi mind belief, block gitu. keyakinan, dia akan mengundang apa yang dia yakini gitu loh. Kalau sudah melihat pasangan sebagai ujian, ya udah terus-menerus akan dapat ujian gitu. Nah, seperti tadi Mas Ari langsung berusaha mengbalancing. Oke, ada ujiannya, ada nikmatnya juga. Nah, berarti kan kita sadar ini ada dua bentuk nih. Kita mau dapatkan banyakkan ujiannya atau kita memperbanyak nikmatnya. Bahkan yang namanya ujian pun kalau kita bisa ngerubah mindset kita, ini bisa jadi nikmat tersembunyi nih, misalnya Iya. perjuangan untuk menghadapi istri yang keras. Nah, jadi topik sendiri nggak nanti nih? Iya. Lah ini yang komen malah suami, kebalikan nih, suami yang nggak nganggap istri. Waduh, menarik Iya, juga nih betul. coach. Jadi benar juga nih kata. Bagaimana menghadapi suami yang cuek? Nah, nanti ada topik lagi tuh. Ya menghadapi suami yang nggak peka, menghadapi segala macam lah. Nah, cuman kalau kita bahas semua satu-satu kan bakal panjang banget. Nah, teman-teman, banyak pertanyaan teman-teman semua tadi itu sudah ada kisi-kisinya di aplikasi diskusi keluarga. Dan itu dibahasnya nggak sporadis, tapi dalam konsep yang menyeluruh. Bener ya, Abah ya? Iya. Betul. Dan bertahap, harus bertahap belajarnya. Betul. Jadi nanti ada jenjang-jenjangnya, ada basic, ada juga nanti intermediate, ada advance, termasuk juga nanti bahkan banyak yang tidak sadar nih teman-teman nih. Betapa yang namanya kesehatan dan kebugaran fisik itu punya korelasi yang sangat kuat kepada keharmonisan rumah tangga. Oh, Ini kalau kita bahas
panjang banget deh. Dan bakalan banyak yang melotot sama kita. Maksud lo nyuruh apa nyindir gue yang gendut? Gue nggak bilang gendut. Ini menarik sih sebenarnya. Jadi menunjukkan bahwa dalam berkeluarga aja banyak hal mengasihkan yang terjadi di sana. Dan kayaknya tadi ada yang bilang bahwa istri adalah ujian dan sebetulnya ada nikmat di dalamnya. Kan sebenarnya saya dengar tuh kan bersyukur dan bersabar. Kalau pada saat kita tahu bahwa nikmatnya itu jauh luar biasa nikmat gitu, rasanya kalau dikasih ujian segitu berasa cemennya nggak, Coach? Betul. Kalau mindset kita berumah tangga itu nikmat, tempat kita bersyukur yang begitu besar, dikasih ujian kayak gitu, ya cemen banget ujian begini doang, begitu seolah-olah gitu. Tapi kalau kita udah momok di kepala kita, istri kita ujian, kelar. Kelar, ini beneran kelar. Orang kita dulu aja kuliah 1 semester ujian cuma 2 kali tuh, UTS sama UAS. Nah, dia kalau bilang isinya ujian berarti tiap detik dong ujiannya dong. Oh iya. Sama satu lagi nih, Mas Ari sama Abah, bakal seru banget kalau kita bahas konsep pengorbanan. Woi. Cinta adalah pengorbanan. Iya, mari kita cacah nanti. Tapi Waduh. Ini topiknya Dilan banget ya. Kalau inget Dilan Amat kan, gue cinta adalah pengorbanan. kalau inget Dilan pacaran bawa motor ada yang ganggu main berantem aja lo. Emang segampang itu. Soalnya hubungan cuma segitu doang gitu ya. Waduh. Iya, aduh kebanyakan baca novel jadi novel salah ya. Mungkin karena itu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman yang belum ikut grupnya diskusi keluarga, di kolom komen ini Mas Ari sudah pin itu grup.diskusikeluarga.com. Awas jangan terbalik. Kemarin ada yang WA saya gini, Mas Ari, lucu. Kok aku nggak bisa join ya? Kenapa ya? Iya, aku udah ketik, ternyata terbalik U sama O-nya. Jadi bukan grow tapi grow up. Ampun. Nah, teman-teman lihat ya, jangan salah ya alamatnya ya. Grup.diskusikeluarga.com, diketik di browser Anda. Kalau nanti Anda browsing ya, dipencet aja, nanti ada form ya, nama itu ya, nanti isi nama, nomor WA, nanti Anda akan bergabung ke dalam grup WhatsApp-nya. Nanti kita akan informasikan di grup WA tersebut hari Sabtu untuk link Zoom meetingnya Sabtu malam. Jadi Anda siapkan dulu teman-teman untuk Sabtu malam besok. Siap nih, Masya Allah ya. Hati-hati jangan salah lagi. Kalau salah O dan U-nya jadi kayak grow up diskusi keluarga gitu. Ini tiap minggu obrolan kita kayaknya terus hot ya kayaknya ya, tiap minggu ya. Yang bertanya juga bikin panas obrolan jadinya. Iya, ya, dan nggak tahu nggak janjian padahal tapi tiap minggu yang komen itu lagi gitu loh. Maksudnya jadi satu tema gitu tiba-tiba. Jadi kita ngebahas satu tema maka akan kebetulan hadir relate masalahnya begitu. Seperti relate gitu. Entah gimana. Untuk yang baru bergabung ya, kita akan upayakan selalu ngobrol malam Jumat gini, memberikan solusi jikalau mungkin sepanjang perjalanan rumah tangga ada beberapa hal yang komunikasi-komunikasi yang tersendat, hubungan yang mungkin kurang harmonis. Siapa tahu kita bisa memberikan pencerahan lain dari sisi yang lain mungkin bisa dicoba gitu ya. Nah, untuk yang baru bergabung jangan lupa untuk lebih mudahnya ikutan di grup.diskusikeluarga.com ini. Dan lusa kita akan luncurkan aplikasinya insya Allah. Waduh, tema rumah tangga selalu menarik. Wah, baru bergabung tapi banyak. Ya, siap. Jangan lupa jam 7:30 malam dibuka aja tuh di kalendernya teman-teman semua ya. Namanya juga untuk keluarga, orang-orang yang paling kita sayang. Jangan sampai kita lewatkan kesempatan ini untuk ngomongin siapa tahu ini kisi-kisi untuk menjalankan rumah tangga menjadi rumah tangga yang rumahku surgaku ya. Insya Allah seperti itu ya. Walaupun kita sendiri masih dalam proses terus belajar gitu, inginnya kita belajar bareng lah gitu kan. Iya, bukan berarti kita udah paling benar, enggak. Ini kita 3 bapak-bapak sotoy yang pengen berbagi. Ya bukan berarti juga kita nggak punya masalah.
Kalau dibedah, Masya Allah, kita juga banyak kok. Jadi kalau orang nggak punya masalah tuh malah masalah ya sebetulnya. Sebenarnya masalah terbesar orang adalah dia tidak sadar Itu punya masalah lo. Bener. Masalah lo jadi lu karena lu nggak punya masalah jadi masalah sebetulnya. Bagaimana masalah tersebut menjadi ujian kita coba cari jalan keluar terbaik sampai akhirnya masalah tersebut kita liatin sambil kita bilang, Masya Allah. Mantap. Waduh. Reframing. Mbak Andita divorce katanya. Nanti selain mengupgrade diri di diskusi keluarga bisa ada fitur cari jodohnya ya. Tapi beneran ya, jomblo ya, syaratnya jomblo ya. Benar. Ya, untuk kita ingatkan di aplikasi nanti ada fitur untuk mencari pasangan juga ya. Kita akan sesuaikan dengan adab-adab terbaik ya. Dan mudah-mudahan nggak salah pilih ya gitu ya, nggak salah pilih Arab jadi kita ya. Soalnya nanti pokoknya prosedur nanti kita jelaskan lah sekaligus nanti di lusa ketika launching aplikasinya gitu. Mantap. Waduh coach, Abah seru ya obrolan malam ini. Seru, selalu seru. Kerelaan melepas anggota keluarga ternyata relate kepada kalau kita jadi orang tua belum rela melepas anak pada saat berumah tangga akan jadi mertua yang sulit untuk memberikan keleluasan kepada anak untuk berumah tangga. Jadi korelasi ini terus akan saling terkait yang kemudian lari kepada hubungan rumah tangga yang nggak harmonis, komunikasi dengan anak yang sering ditinggal oleh orang tua, macam-macam banyak sekali. Waduh, sepertinya akan panjang juga dan ada juga tema-tema terbaik juga nanti bulan depan akan kita bahas. Kita akan pamitan dulu, jangan lupa itu tadi tuh. Ikutan di grup.diskusikeluarga.com gitu. Mau nambahin coach satu juga, Abah? Cukup, udah seru banget. Cukup, ya? Insya Allah kita ketemu hari Sabtu malam. Dan insya Allah tiap Kamis malam kita ketemu lagi. Panjang umur, sehat, kita bisa seseruan lagi di Instagram Live ini. Siap. Amin. Kalau gitu semuanya, selamat malam Jumat. Mudah-mudahan malam Jumat ini bisa dimaksimalkan dengan pasangan masing-masing ya. Ya, malam Jumat. Ngobrol maksudnya, maksimalkan ngobrol. Iya. Komunikasi itu berbagai jenis, berbagai cara komunikasi. Ada yang dengan verbal, ada yang mungkin ya komunikasi yang lain lah gitu. Telepati gitu maksudnya. Bener, bikin setan itu, iblis itu patah hati karena nggak bikin keluarga ini berantem kan gitu kan? Iya. Benar. Ayo betul, sekarang kita bikin iblis patah hati, kita bikin malam ini jadi malam paling romantis untuk Anda dan pasangan Anda. Gitu. Ngomong-ngomong jam segini sih saya masih kerja deh. Waduh. Siap kalau gitu, terima kasih Abah, terima kasih Coach. Oke, thank you semuanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan ketemu lagi hari Sabtu besok. Teman-teman semuanya juga. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, tanggal 23 24 ya. 23 24 Oktober. Lupa saya itu. Nanti di Itu WhatsApp, yang di WhatsApp, di grup. Iya. Oh, di grup ya. Di grup. Siap. Jangan lupa ada yang ngingetin. Jangan lupa Alkafinya ya barang-barang semua ya. Apalagi udah kelar. Kelar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.